Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, sobat semua. Selamat datang di channel Wonopotro, tempat di mana setiap kisah hidup menjadi inspirasi. Di sini, kami menyajikan cerita-cerita nyata yang penuh makna, menggugah hati, dan memberikan pelajaran berharga dari perjalanan hidup yang penuh warna. Apakah itu kisah perjuangan, keberhasilan, atau momen-momen reflektif? Semuanya kami hadirkan dengan harapan dapat menyentuh hati dan memberikan semangat baru bagi setiap penonton. Jangan lupa untuk subscribe, aktifkan lonceng notifikasi, dan bagikan video-video kami agar semakin banyak orang yang mendapatkan manfaat dari kisah-kisah yang kami bagikan. Terima kasih telah bergabung dengan kami. Selamat menikmati cerita-cerita inspiratif di Wonopotro. Di balik setiap keberhasilan, tersimpan cerita perjuangan yang penuh air mata dan doa. Kadarmadito, anak petani dari sebuah desa kecil di Jawa Tengah, mengajarkan kita arti sabar dan ikhlas dalam meniti jalan hidup yang berliku. Ketika keluarganya diterpa ujian berat, ia tak menyerah, malah semakin teguh berpegang pada iman dan tekad. Kisahnya bukan hanya tentang meraih kesuksesan dunia, tetapi tentang bagaimana cahaya iman mampu menerangi setiap langkah dan membawa harapan di tengah gelapnya kesulitan. Kisah yang Anda baca ini lahir dari kehidupan nyata, perjalanan seorang pemuda bernama Kadarmadito yang berasal dari keluarga petani sederhana. Dengan latar belakang penuh tantangan dan ujian, Kadarmadito menunjukkan betapa kuatnya kekuatan doa, kesabaran, dan keikhlasan dalam menjalani hidup. Melalui perjuangannya, kita diajak merenungi betapa pentingnya menempatkan iman sebagai pondasi utama dalam menghadapi segala cobaan. Kisah ini bukan hanya sebuah narasi tentang keberhasilan, tetapi juga pengingat bahwa setiap manusia pasti diuji sesuai kadar kesanggupannya. Dalam setiap bab, kita akan menyelami lika-liku kehidupan Kadarmadito, dari keterbatasan ekonomi, keluarga yang retak, hingga perjuangannya menggapai mimpi dengan tetap berpegang pada nilai-nilai agama. Semoga kisah ini menjadi sumber inspirasi dan motivasi bagi kita semua untuk terus berusaha, bersabar, dan selalu berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sesungguhnya, di balik setiap kesulitan, ada kemudahan yang menanti. Langit pagi di desa Karangombo masih kelabu saat embun menggantung di ujung-ujung daun padi. Angin semilir membawa aroma tanah basah dan suara ayam berkokok memecah kesunyian fajar. Di tengah hamparan sawah yang menghijau, berdirilah sebuah rumah sederhana berdinding bambu, beratapkan genteng tanah liat yang sudah mulai lapuk. Di sanalah Kadarmadito tumbuh dan mengenal dunia untuk pertama kalinya, dalam pelukan kasih seorang ibu yang tak pernah mengenal lelah, dan di bawah bayang-bayang seorang ayah yang perlahan menghilang dari pandangan. Kadarmadito adalah anak sulung dari 4 bersaudara. Ia lahir dari pasangan petani desa, Sobari dan Sarti, yang awalnya membangun rumah tangga dengan semangat saling menopang, mengandalkan kerja keras dan doa. Namun, seperti akar pohon yang kadang retak karena badai, kebersamaan itu perlahan retak tanpa suara. Ayahnya, Sobari, seorang pria yang dulu dikenal Sobari dan tenang, perlahan berubah setelah mengenal wanita lain yang lebih muda dari istrinya. Godaan dunia memabukkan jiwa yang tak siap diuji. Rumah yang dulu penuh tawa anak-anak kini sunyi, digantikan bisik-bisik pertengkaran dan isak tangis ibu yang selalu disembunyikan dalam gelap malam. Kadarmadito, meski baru beranjak remaja kala itu, menyaksikan semuanya dengan mata kecilnya yang mulai belajar memahami kerasnya hidup. Ia tahu, setiap kali ibunya menangis sendirian di dapur, itu bukan karena asap tungku yang menusuk mata, tapi karena luka di hati yang tak bisa diredam air mata. Ia tahu, ketika ayahnya mulai pulang larut malam, atau bahkan tak pulang sama sekali, ibunya duduk menunggu di serambi dengan tangan mengusap tasbih, memanjatkan doa agar suaminya kembali ke pangkuan keluarga. Namun doa itu, entah kenapa, seolah tak sampai ke langit. Suatu hari yang tak akan pernah dilupakan oleh Kadarmadito, Sobari mengemas sebagian pakaiannya dan meninggalkan rumah tanpa pamit. Tak ada kata perpisahan, hanya suara langkah kaki yang perlahan menjauh, diikuti hening yang lebih menusuk daripada pekikan marah. Sarti, sang ibu, hanya bisa terduduk di pintu, memeluk anak-anaknya yang masih kecil, Kadar yang saat itu baru berusia 9 tahun,
Tini yang duduk di kelas 3 SD, dan Yanti yang masih belajar membaca. Di wajah Sarti, tidak ada air mata saat itu. Tapi di matanya, tersimpan jutaan kesedihan yang bahkan kata-kata tak sanggup menafsirkan. Ia tahu, hidup yang akan datang tidak akan mudah. Ia harus menjadi ibu dan ayah sekaligus. Harus turun ke sawah pagi-pagi buta, memanggul cangkul meski tubuhnya lemah, dan tetap tersenyum saat pulang dengan tubuh lelah demi anak-anaknya. Kadarmadito, meski baru lulus dari bangku SMK, merasakan beban yang tak seharusnya ditanggung oleh seorang anak seusianya. Ia tidak hanya harus menjadi panutan bagi adik-adiknya, tetapi juga menjadi penyokong harapan satu-satunya bagi ibunya. Ia melihat sendiri bagaimana ibunya memaksakan diri tetap ke sawah meski tubuhnya demam, hanya karena tidak ingin dapur mereka berhenti mengepul. Ia mendengar dengan telinganya sendiri bagaimana tetangga mulai berbisik tentang ayah mereka yang kini hidup bersama perempuan lain di desa sebelah, seolah ingin menusuk hati yang sudah lama remuk. Malam hari menjadi saat paling sulit bagi Kadarmadito. Ketika seluruh kampung terlelap, ia duduk diam di serambi rumah, memandangi langit gelap penuh bintang, dan bertanya dalam hati, "Kenapa hidup kami begini, ya Allah? Kenapa ayah tega meninggalkan kami?" Tapi meski hatinya teriris, Kadarmadito tak membiarkan air matanya jatuh di hadapan adik-adiknya. Ia belajar menjadi laki-laki dalam sunyi, menyimpan luka dalam dada, dan mengubahnya menjadi tekad untuk bangkit. Setiap pagi, ia membantu ibunya di sawah. Saat sore menjelang, ia menemani Yanti belajar membaca dan menyiapkan makan malam untuk Kadar dan Tini. Di malam hari, ia menyendiri di masjid desa, duduk di pojok ruang, memejamkan mata sambil berzikir dalam hati. Di sana, ia temukan sedikit ketenangan bahwa hidup memang tidak selalu adil, tapi Tuhan tidak pernah tidur. Sarti, sang ibu, seringkali memandangi Kadarmadito dari jauh, dengan mata yang penuh haru. Dalam hatinya ia tahu, anak sulungnya kini telah tumbuh menjadi lelaki dewasa jauh sebelum waktunya. Ia tahu, bila bukan karena Kadarmadito, rumah mereka sudah lama runtuh bukan karena badai, tapi karena putusnya harapan. Tapi anak itu, anak yang dulu ia gendong saat tanam padi, kini menjadi pilar yang menahan reruntuhan keluarga kecil mereka. Di tengah segala keterbatasan, satu hal yang tidak pernah mati di rumah itu adalah doa. Sarti tidak pernah melewatkan malam tanpa menengadah tangan, berbisik lirih menyebut nama suaminya, bukan dalam kemarahan, tapi dalam harapan. Ia meminta pada Tuhan, bukan agar Sobari kembali, tapi agar keluarganya diberi kekuatan untuk bertahan, untuk tidak kehilangan arah meski ditinggalkan kepala rumah tangga. Waktu terus berjalan. Hari demi hari, luka itu tetap ada. Tapi dari luka itulah akar kekuatan keluarga ini tumbuh. Dari derita itu, muncullah tekad seorang pemuda desa bernama Kadarmadito yang kelak akan mengubah takdir keluarganya dengan tangan sendiri, dibimbing oleh doa ibunya, dan cahaya dari Allah yang tak pernah padam. Matahari musim kemarau terasa lebih panas dari biasanya. Ladang-ladang mengering, dan udara desa Karangjati dipenuhi debu dan harap-harap cemas akan hujan yang tak kunjung datang. Di rumah bambu yang rapuh itu, Kadarmadito berdiri termenung di depan pintu, memandang sawah yang retak-retak seperti hatinya. Hatinya gamang, tapi pikirannya sudah bulat. Hari itu, ia menyampaikan keputusannya kepada ibu. "Bu, Manto mau ke Jakarta," ucapnya pelan, hampir tak terdengar, tapi cukup untuk membuat Sarti yang sedang menjemur gabah berhenti dan menatapnya. Sarti terdiam lama. Tatapannya menelusuri wajah anaknya, wajah yang telah dewasa oleh beban kehidupan. "Jakarta itu keras, Le. Ibu takut kamu sendirian di sana." Kadarmadito menunduk. "Manto juga takut, Bu. Tapi Manto lebih takut kalau kita tetap begini-begini saja. Adik-adik butuh sekolah. Ibu butuh bantuan. Manto nggak mau kita terus hidup dalam gelap." Sarti tak kuasa menahan air matanya. Ia tahu kepergian itu bukan bentuk pengkhianatan, tapi bukti kasih sayang yang tak tertakar. Dengan berat hati, ia mengikhlaskan kepergian anak sulungnya. Malam itu, mereka salat berjamaah berempat, Sarti, Kadarmadito, Kadar,
dan Tini. Yanti tertidur di pangkuan Sarti setelah membaca doa-doa kecil. Seusai salat, Sarti menggenggam tangan Kadarmadito, menatapnya dalam-dalam. Kalau kamu lelah di sana, pulanglah. Ibu selalu menunggumu. Tapi kalau kamu kuat, bertahanlah. Jangan lupa salat, nak. Hanya Allah yang bisa melindungimu di negeri orang. Pagi buta keesokan harinya, dengan tas ransel tua di punggung dan sedikit uang hasil jualan ayam terakhir, Kadarmadito menaiki bus menuju Jakarta, menuju kehidupan yang belum pernah ia bayangkan sebelumnya. Di hatinya hanya ada satu niat, ya Allah, berkahilah langkahku untuk mengubah nasib keluargaku. Jakarta menyambutnya dengan hiruk-pikuk yang memekakan telinga dan wajah-wajah yang tidak ramah. Kadarmadito merasa seperti sebutir pasir yang tak berarti di lautan manusia. Ia menumpang di rumah kenalan jauh dari tetangganya yang dulu pernah merantau lebih dulu. Di hari pertama, ia berjalan kaki dari ujung ke ujung kota, melamar pekerjaan apa saja, pelayan warung, tukang bersih-bersih, pengantar barang. Semua ia jajaki. Setelah seminggu berjalan kaki tanpa hasil, tubuhnya lelah, tapi jiwanya tetap menyala. Ia lalu diterima sebagai tenaga kebersihan atau office boy di sebuah kantor kecil swasta. Gajinya kecil, bahkan tidak cukup untuk hidup layak di Jakarta. Tapi Kadarmadito tak mengeluh. Ia justru bersyukur. Alhamdulillah, aku nggak harus mengemis. Aku masih bisa bekerja halal, ucapnya pelan saat pertama kali mendapat seragam kerjanya yang lusuh tapi penuh harapan. Ia tidur di gudang belakang kantor, beralaskan tikar tipis dan sehelai kain sebagai selimut. Tapi malam-malamnya tidak pernah kosong. Ia selalu awali dengan salat tahajud meski tubuh letih, lalu memanjatkan doa panjang di bawah temaram lampu darurat, memohon rezeki, perlindungan, dan kekuatan untuk tidak menyerah. Hidupnya mulai tertata sedikit demi sedikit. Karena sifatnya yang rajin dan sopan, Kadarmadito disukai para staf kantor. Mereka mulai mempercayainya. Kadang diberi makanan, kadang uang tip saat lembur. Namun, tak sepeser pun ia gunakan untuk foya-foya. Setiap bulan, ia sisihkan uang untuk dikirim ke ibunya di desa. Meski hanya sedikit, tapi cukup untuk membeli beras dan membayar buku sekolah adik-adiknya. Setiap surat dari ibunya selalu ia baca berulang-ulang. Kadar naik kelas, Tini dapat ranking 2, Yanti mulai bisa baca doa pendek, tulis Sarti dalam surat yang digoreskan dengan tinta yang hampir habis. Kata-kata sederhana itu seperti air jernih yang menyejukkan hati Kadarmadito yang kering oleh kerasnya kota. Hari-hari terus berlalu. Di sela-sela kesibukannya bekerja, Kadarmadito mencari tahu tentang pendidikan jarak jauh. Ia tak ingin selamanya menjadi OB. Ia yakin bahwa ilmu adalah cahaya yang bisa menuntun seseorang keluar dari kegelapan. Akhirnya, ia mendaftar kuliah di Universitas Terbuka, mengambil jurusan ekonomi. Ia belajar di malam hari, dengan buku-buku pinjaman dan cahaya lampu seadanya. Tak jarang, ia tertidur di atas buku karena lelah. Tapi setiap kali terbangun, ia segera mengambil air wudhu dan mengulang hafalan surat pendek, seolah ingin menguatkan hatinya kembali. Ya, Allah, jangan biarkan aku menyerah. Aku yakin engkau sedang menuliskan cerita indah untuk kami. Keteguhan Kadarmadito tidak pernah goyah. Ketika ada godaan untuk mencari uang dengan jalan pintas, ia selalu ingat wajah ibunya yang penuh peluh dan adik-adiknya yang tersenyum saat mengenakan seragam sekolah. Ia sadar, hidup yang penuh keberkahan bukan soal cepat kaya, tapi soal niat yang lurus dan langkah yang sabar. Ia pernah menangis diam-diam di musyalah kecil kantor, saat mendengar bahwa adiknya, Kadar, hampir putus sekolah karena tak mampu membeli seragam baru. Tapi ia tak marah pada takdir. Ia justru bertambah yakin bahwa semua ujian itu akan berbuah manis, asalkan ia terus bersabar. Dalam diam dan kerja kerasnya, cahaya mulai tampak di ujung jalan. Setelah beberapa tahun, ia berhasil menyelesaikan kuliahnya. Dengan bantuan salah satu atasan yang menyukai keuletannya, ia mendapat rekomendasi kerja di sebuah bank asing. Dan di sanalah, kehidupan Kadarmadito berubah. Tapi perubahan itu belum akan dikisahkan sekarang.
Karena di bab ini, kita mengenang masa-masa tergelap, saat semua tampak tidak mungkin, saat semua pintu tertutup, tapi seorang anak desa berani melangkah dengan keyakinan bahwa Allah selalu membuka jalan bagi hambanya yang bersabar dan tidak berhenti berusaha. Di tengah gemerlap Jakarta, ada satu cahaya kecil dari seorang pemuda bernama Kadarmadito yang bersinar bukan karena harta, tapi karena tekad dan doa yang tak pernah putus. Hari-hari awal di bangku kuliah jarak jauh bukan perkara mudah bagi Kadarmadito. Kuliah di universitas terbuka berarti harus belajar mandiri, tanpa dosen yang hadir langsung membimbing, tanpa teman sebaya untuk berdiskusi. Di sela-sela waktu kerjanya sebagai office boy, Kadarmadito mencuri waktu untuk membaca modul, mengerjakan tugas, dan menghafal materi. Ia membawa buku kemana-mana, bahkan ke kamar mandi gudang tempat ia tidur. Seringkali ia belajar sambil memejamkan mata menahan kantuk. Tapi setiap kali rasa malas dan lelah menghampiri, ia menatap satu-satunya foto keluarga yang tersimpan di dompet tuanya, foto ibu dan ketiga adiknya, tersenyum di depan sawah yang mengering. Foto itu adalah pengingat bahwa perjuangannya bukan untuk dirinya sendiri, tapi untuk mereka yang ia cintai. Di kantor, Kadarmadito tetap menjadi karyawan yang paling rajin. Ia datang lebih awal dari siapapun dan pulang paling akhir. Ia menyapu, mengepel, membersihkan toilet, bahkan terkadang membantu mengetik surat untuk para staf bila dibutuhkan. Atasannya mulai memperhatikan kegigihan dan kerajinannya. Suatu hari, seorang manajer melihat Kadarmadito duduk di pojok ruang istirahat, membuka buku tebal tentang ekonomi mikro. "Kadarmadito, kamu kuliah?" tanya si manajer, Pak Sano, dengan nada terkejut. "Iya, Pak, saya ambil jurusan ekonomi di Universitas Terbuka," jawabnya pelan namun mantap. Pak Sano tersenyum kecil. "Saya kagum. Tidak semua orang mau berusaha seperti kamu. Kalau kamu butuh bantuan buku atau materi, bilang saja." Ucapan itu seperti embun yang menyejukkan pagi Kadarmadito. Sejak saat itu, Pak Seno sesekali membawakannya buku bekas kuliahnya dahulu. Bahkan, beberapa staf lain mulai ikut membantu. Ada yang memberinya bekas laptop, ada yang mengajarinya Excel, bahkan ada yang membantunya mempelajari laporan keuangan. Namun, bukan berarti hidup Kadarmadito tiba-tiba mudah. Ada masa di mana uang kiriman ke desa terlambat karena ia harus membeli buku atau membayar ujian. Pernah pula ia jatuh sakit karena terlalu memforsir tubuh, bekerja, belajar, beribadah tanpa cukup istirahat. Suatu malam, saat hujan deras mengguyur Jakarta, ia menggigil di lantai gudang yang bocor, tubuhnya demam, dan hanya ada satu selimut tipis yang tak cukup menutupi tubuhnya. Dalam kesendirian itu, ia menatap langit-langit yang bocor dan berkata lirih, "Ya, Allah, aku tahu ini jalanmu. Kalau aku harus jatuh untuk kau kuatkan, aku ikhlas. Tapi kuatkan hatiku agar tidak berpaling dari MU." Esok harinya, ia tetap masuk kerja meski tubuhnya lemas. Namun, Allah Maha melihat. Hari itu, seorang petugas keamanan melihat Kadarmadito muntah di tempat sampah. Laporannya sampai ke HRD, dan akhirnya ia dirawat di klinik kecil dekat kantor. Selama 3 hari, ia dirawat dengan biaya kantor. Saat ia kembali bekerja, seluruh staf menyambutnya hangat. Bahkan, Pak Seno memberikan sepucuk surat rekomendasi yang kelak menjadi tiket emas baginya memasuki dunia kerja yang lebih baik. Di kampung halaman, kabar baik mulai sering terdengar. Kadar lulus SMP dengan nilai cukup baik dan masuk sekolah kejuruan. Tini dan Yanti pun terus semangat belajar. Sarti, meski kesehatannya mulai menurun karena bertahun-tahun bekerja di sawah tanpa bantuan, tetap tegar. Setiap bulan, ia menerima kiriman uang dari Kadarmadito yang ia tabung sedikit-sedikit untuk biaya sekolah anak-anak. "Kadarmadito itu anak luar biasa, Bu," kata tetangga mereka suatu hari. "Wong anak muda zaman sekarang mana ada yang mikir adik-adiknya begitu, biasanya malah kabur cari kesenangan." Sarti hanya tersenyum, tapi dalam hatinya mengucap syukur berkali-kali. "Ya, Allah, lindungi anakku. Jangan biarkan dunia membuatnya lupa jalan pulang."
Tahun demi tahun berlalu. Kadar Madito akhirnya lulus kuliah dengan nilai memuaskan. Sebuah pencapaian luar biasa bagi seorang anak desa, mantan office boy, yang tidur di gudang dan belajar di bawah cahaya remang. Pada hari wisuda yang diadakan di Jakarta, ia datang sendiri, mengenakan jas pinjaman dari rekan kerjanya. Di tengah lautan toga dan wajah-wajah bahagia yang didampingi orang tua, Kadar Madito duduk sendiri, tapi tidak kesepian. Di dadanya, tersemat rindu dan doa dari kampung halaman. Ia memejamkan mata, membayangkan ibunya tersenyum di tengah ladang, membayangkan adik-adiknya melambai-lambai bangga. Alhamdulillah, ini semua untuk kalian, bisiknya lirih. Tak lama setelah itu, berkat rekomendasi dan pengalaman kerjanya, Kadar Madito diterima bekerja di sebuah bank asing sebagai staf administrasi. Gajinya naik berkali lipat. Ia menyewa kamar kos sederhana, tidak lagi tidur di gudang. Tapi gaya hidupnya tak berubah. Ia tetap hemat, tetap salat 5 waktu, tetap tahajud di malam hari, dan tetap mengirim uang ke kampung lebih banyak dari sebelumnya. Ia juga mengajarkan adik-adiknya lewat surat untuk selalu jujur dan ikhlas. Jangan iri sama orang lain. Jangan menempuh jalan haram. Ingat, mantu sukses bukan karena pintar, tapi karena Allah sayang sama orang yang mau sabar. Kini Kadar Madito tidak hanya menjadi tulang punggung, tapi juga menjadi pelita. Ia membiayai Kadar hingga lulus, lalu mendaftar menjadi TNI. Tini lulus SMA dan mulai bekerja di toko swalayan. Yanti, yang dulu hanya bisa menulis huruf demi huruf, kini sudah bisa menulis puisi yang ia kirimkan lewat surat untuk kakaknya. Sementara itu, sang ibu, Sarti, mulai bisa istirahat dari ladang. Kadar Madito membelikan sepeda motor bekas untuknya agar mudah berbelanja ke pasar. Bahkan ia memperbaiki rumah bambu menjadi rumah bata sederhana dengan atap genteng. Namun, tak ada kebahagiaan yang sepenuhnya sempurna. Sobari, sang ayah yang dahulu meninggalkan mereka, kini mendapati hidupnya berubah drastis. Istri mudanya mengusirnya setelah ia tua dan tak mampu lagi bekerja. Kini ia menumpang di rumah adiknya, Pak Gimin, hidup dalam kesunyian dan penyesalan. Sarti awalnya menolak saat Gimin menawarkan agar Sobari kembali tinggal di rumah lama. Orang yang sudah membuat luka, jangan dibiarkan menusuk lagi, katanya. Tapi Kadar Madito dan adik-adiknya memohon. Ibu, kita sudah cukup. Sekarang saatnya menunjukkan bahwa kita kuat bukan karena dendam, tapi karena bisa memaafkan. Air mata Sarti menetes, dan akhirnya ia mengangguk. Meski awalnya canggung, waktu perlahan melembutkan semuanya. Sobari kembali tinggal di rumah itu, rumah yang dulu ia tinggalkan, dan kini hanya bisa duduk di teras, menatap anak-anaknya yang tumbuh kuat dalam kekurangan. Dan di sanalah kisah ini menjelang titik baliknya. Di rumah kecil di ujung desa, doa-doa terus terlantun, dan hati-hati yang dahulu retak mulai pulih. Kadar Madito telah menapaki jalan terjal dengan kesabaran dan iman. Ia membuktikan bahwa keterbatasan bukanlah akhir, dan luka bukan alasan untuk berhenti. Selama ada cahaya keyakinan, selama ada doa ibu, dan selama hati tetap berpaut pada Allah, maka tak ada jalan yang terlalu gelap untuk dilalui. Desa itu masih seperti dulu, sunyi, tenang, dengan angin sore yang membawa bau jerami dan suara jangkrik dari balik rumpun bambu. Namun rumah kecil milik Bu Sarti kini tidak lagi seperti gubuk reot yang dulu menahan bocor saat hujan datang. Dindingnya kini bata merah. Atapnya dari genteng yang kokoh, dan lantainya tak lagi tanah, tapi keramik putih sederhana yang dingin saat diinjak. Rumah itu bukan sekadar tempat berteduh. Ia adalah simbol dari harapan, perjuangan, dan doa yang tak pernah putus. Kadar Madito yang membangunnya bukan dengan uang semata, tapi dengan tetes keringat, air mata, dan sujud panjang di malam-malam sunyi. Rumah itu adalah jawaban dari rintihan Bu Sarti dalam setiap salat tahajudnya, dari air mata Tini saat tak mampu membeli seragam baru, dan dari tangis Kadar ketika harus menahan lapar karena beras habis. Setiap sudut rumah itu punya cerita. Kursi kayu tua di ruang tamu, tempat Bu Sarti sering duduk menganyam tikar sambil menggumamkan zikir. Dapur kecil di belakang,
Tempat Tini dan Yanti dulu belajar memasak sambil meminjam minyak goreng dari tetangga. Dan kamar kecil di pojok, tempat Kadar dulu meringkuk menahan dingin dengan sarung sobek peninggalan almarhum kakek. Kini semuanya perlahan berubah. Tapi satu hal yang tak pernah berubah adalah kehangatan cinta dan kekuatan doa yang menjadi pondasi rumah itu. Sore itu, Kadar Madito duduk di beranda, mengenakan sarung dan kaos oblong. Ia baru saja pulang kampung untuk beberapa hari setelah mendapat cuti kerja dari kantor barunya. Sejak bekerja di bank asing, pekerjaannya jauh lebih berat, tapi juga penuh tantangan dan peluang. "Ibu, rumah kita sekarang jadi tempat berkah, ya," katanya sambil memandang hamparan sawah yang mulai menguning. Bu Sarti tersenyum. Wajahnya yang mulai keriput tampak damai. "Semua ini karena doa, Nak. Doa ibu, doa kalian semua. Allah mendengar meski kadang kita merasa sendiri." Kadar Madito mengangguk. Dalam hatinya, ia teringat masa-masa dulu saat tidur di gudang sempit, makan hanya dengan mie instan dan air putih. Teringat saat harus memilih antara membeli buku kuliah atau mengirim uang ke kampung. Dan sekarang, ketika semuanya mulai membaik, ia tidak ingin lupa dari mana ia berasal. "Satu hal yang selalu ibu ajarkan dan tak pernah aku lupa," kata Kadar Madito, menatap mata ibunya, "bahwa kita boleh hidup miskin harta, tapi tidak miskin iman." Bu Sarti menunduk, matanya berkaca-kaca. Hari-hari di kampung itu penuh ketenangan. Kadar Madito memanfaatkan waktu pulang dengan menyapa tetangga, berziarah ke makam kakeknya, dan menjadi khatib Jumat di masjid desa. Meski kini berpenampilan rapi dan berpendidikan, ia tetap rendah hati. Di malam hari, ia berkumpul bersama adik-adiknya. Tini dan Yanti kini bekerja di kota sebagai karyawati. Kadar, yang kini menjadi anggota TNI, pulang mengenakan seragam kebanggaannya. Mereka semua duduk mengelilingi ibu mereka, seperti dulu saat berbagi nasi satu piring berempat. "Kita ini seperti lidi, kalau satu gampang dipatahkan, tapi kalau kita bersatu, kuat menahan badai," kata Kadar. "Dan semua ini karena Mas Kadar Madito," kata Tini lirih. Namun Kadar Madito segera menggeleng. "Tidak, ini karena Allah. Kalau bukan karena Allah yang jaga hati kita, mungkin aku sudah putus asa. Mungkin kalian tak bisa sekolah." Ibu tak bisa tersenyum seperti sekarang. Mereka saling berpandangan. Hening sejenak. Lalu Bu Sarti berkata, "Anakku, yang paling berat bukan saat kita kekurangan, tapi saat kita diberi kelimpahan. Karena saat itu, kita diuji, apakah masih bersyukur atau mulai sombong." Ucapan itu menusuk hati Kadar Madito. Ia tahu betul betapa banyak orang yang saat hidupnya membaik justru lupa dari mana ia berasal. Lupa bahwa keberhasilan adalah titipan, bukan hasil semata. Di tengah malam, setelah semuanya tidur, Kadar Madito bangun. Ia mengambil air wudhu di sumur belakang, lalu membentangkan sajadah di kamar kecil. Ia bersujud lama, mengucap doa-doa dalam diam. "Ya Allah, Engkau yang tahu hatiku. Jangan biarkan aku jauh dari MU. Jadikan keluargaku keluarga yang Engkau berkahi. Limpahkan rahmat MU untuk ibu, untuk adik-adikku. Ampuni ayah, meski dulu ia tinggalkan kami, tapi Engkau yang maha membolak-balikan hati. Aku serahkan semuanya kepada MU." Malam itu, hujan turun perlahan. Seolah langit ikut mengamini doa-doanya. Esok harinya, datang kabar dari Pak Gimin, ayah mereka, Sobari, jatuh sakit. Kondisinya makin lemah dan sulit berjalan. Sudah beberapa hari hanya terbaring, enggan makan, dan terus murung. Bu Sarti terdiam lama mendengar kabar itu. Wajahnya berubah. Luka lama yang belum sepenuhnya sembuh kembali tergores. Tapi di balik semua itu, ada simpati yang mulai tumbuh. Kadar Madito menggenggam tangan ibunya. "Ibu, izinkan ayah tinggal di sini. Kami semua sudah besar. Kami tidak menyimpan dendam." Bu Sarti menatap mata anaknya, yang dahulu kecil, kini menjadi lelaki penuh kasih. Ia terdiam lama, sebelum akhirnya berkata, "Kalau kalian sudah rela, ibu pun ikhlas."
Beberapa hari kemudian, Sobari datang dengan dibantu Pak Gimin. Wajahnya tua dan lusuh, tak lagi terlihat seperti dulu. Ia berjalan tertatih, menunduk, seperti tak layak disambut. Namun di teras rumah, Bu Sarti sudah menunggunya. "Masuklah, rumah ini masih milikmu juga," ucapnya lirih. Sobari menunduk, lalu menitikkan air mata. "Sarti, maafkan aku." Tak ada kalimat panjang. Tak ada tangisan berlebihan. Tapi pelan-pelan, luka itu mulai disembuhkan oleh waktu, oleh kasih, dan oleh iman yang tak pernah pudar. Rumah yang dulu penuh tangis, kini penuh tawa dan doa. Rumah yang dulu rapuh, kini menjadi tempat kembali, tempat menyembuhkan, tempat saling memaafkan. Kadarmadito tahu, perjuangan belum selesai. Tapi rumah itu telah menjadi titik awal yang baru, rumah yang dibangun dari doa, dari cinta yang tak kenal pamrih, dan dari iman yang menguatkan di setiap langkah. Pagi di Jakarta selalu sibuk, bising, dan tak pernah memberi waktu untuk berlama-lama termenung. Tapi bagi Kadarmadito, pagi adalah waktu paling sakral. Sejak pertama kali merantau, ia selalu bangun sebelum fajar. Di pojok gudang kantor tempatnya tinggal, ia membentangkan sajadah, menegakkan salat tahajud dalam gelap, dengan hanya cahaya temaram dari lampu emergensi bekas. Tangisnya sering tumpah saat sujud. Ia mengadukan segalanya kepada Allah, keluarganya yang masih terpuruk di desa, ibunya yang menahan rindu, adik-adiknya yang butuh biaya sekolah, dan luka batin karena ditinggal ayah yang memilih perempuan lain. "Ya, Allah, jangan biarkan aku lelah mengejar ridha-Mu. Jangan biarkan aku lupa bahwa hidupku milik-Mu. Engkau tahu aku tak punya apa-apa selain harap." Tangis dalam sujud itu menjadi kekuatannya. Saat orang lain memilih tidur lebih lama, Kadarmadito justru mencari kekuatan dari sepertiga malam terakhir. Siangnya, ia kembali menjadi office boy. Menyapu ruangan kantor, mengantar kopi, mengelap meja, dan membuang sampah. Tak jarang ia menerima ejekan dari beberapa karyawan muda yang merasa lebih tinggi. "Hati-hati, Mas Obe. Jangan sampai numpahin kopi ke dokumen penting. Bisa dipecat nanti," ucap salah seorang staf dengan nada sinis. Kadarmadito hanya tersenyum. Dalam hati, ia tahu bahwa manusia dinilai bukan dari pekerjaannya, tapi dari niat dan ikhtiarnya. Ia tetap ramah, tetap sopan, dan tetap rajin. Tak ada yang tahu bahwa setiap malam ia membuka buku modul kuliah dari Universitas Terbuka, belajar sendirian di gudang yang sempit. Ia membaca dengan cahaya seadanya, menghafal istilah perbankan, ekonomi makro, dan juga bahasa Inggris. Ya, Kadarmadito sadar bahwa jika ingin naik kelas dalam dunia kerja, ia harus menguasai bahasa yang menjadi pintu dunia itu, English. Maka ia berlatih setiap hari, membaca kamus, mendengar podcast murah dari aplikasi gratis, dan mencatat kata-kata baru dalam buku bekas. "Excuse me, sir, may I help you?" Ia sering mengulang kalimat itu dalam hati, sambil menyapu lantai atau membawa map ke meja direksi. Sampai suatu hari, kantor tempatnya bekerja membuka pengumuman, sebuah bank asing dari Singapura akan membuka cabang baru dan mencari beberapa staf muda untuk ditempatkan di bagian administrasi. Banyak yang mendaftar. Persyaratannya berat, harus punya gelar, lancar bahasa Inggris, dan memiliki pengalaman kerja. "Mas Obe juga mau daftar?" tanya seorang karyawan dengan nada mengejek. "Itu kan buat orang-orang berpendidikan." Kadarmadito tidak marah. Ia hanya menjawab tenang, "Saya mencoba saja. Rezeki bukan urusan kita, tapi Allah." Ia mengisi formulir dengan tangan gemetar. Berkas ijazah SMK dan surat keterangan kuliah diselipkan dengan rapi. Ia lampirkan pula sertifikat kursus daring dan bukti keikutsertaannya dalam pelatihan administrasi sederhana yang pernah ia ikuti lewat beasiswa pemuda desa. Saat hari wawancara tiba, semua orang mengenakan jas rapi dan sepatu mengilap. Kadarmadito hanya memakai kemeja putih sederhana, celana bahan yang mulai pudar warnanya, dan sepatu hitam yang ia poles sendiri semalam sebelumnya. Saat namanya dipanggil, ia melangkah pelan. Nafasnya berat, tapi hatinya tenang.
Good morning, Emer Kadarmadito. Tell us about yourself, tanya salah satu pewawancara asing. Kadarmadito tersenyum. Ia menjawab dengan bahasa Inggris sederhana tapi jelas. Ia bercerita tentang latar belakangnya, pekerjaannya sebagai OB, kuliahnya, dan semangatnya untuk belajar. Ia bahkan sempat menyinggung pentingnya integritas dan kejujuran dalam pekerjaan. Usai wawancara, ia kembali ke gudang. Tidak berharap muluk. Tapi malam itu, ia salat tahajud lebih lama dari biasanya. 3 hari kemudian, seorang HR menelepon. Mas Kadarmadito, selamat ya. Anda diterima sebagai staf junior untuk cabang bank baru. Anda akan ikut pelatihan selama 3 bulan. Gaji dan tunjangan akan sesuai standar bank internasional. Selamat bergabung. Tangis Kadarmadito pecah. Ia sujud syukur di lantai gudang, tak peduli debunya. Tangannya gemetar memegang ponsel, sementara hatinya bergetar hebat. Ia menelepon ibunya di desa. Suara seraknya tak mampu menahan rasa haru. Bu, doa ibu dikabulkan. Aku diterima kerja di bank, Bu. Di seberang sana, suara Bu Sarti ikut terisak. Allahu Akbar, anakku, semoga Allah beri keberkahan di setiap langkahmu. Hari pertama kerja di kantor barunya, Kadarmadito mengenakan kemeja putih yang ia beli dengan gaji pertamanya dulu. Ia berdiri di depan kaca, merapikan dasinya, lalu memandang cermin. Namun yang ia lihat bukan sekadar bayangan seorang staf bank. Ia melihat anak petani yang dulu menangis karena lapar. Ia melihat pemuda desa yang tidur di gudang. Ia melihat seorang anak yang pernah merasa kehilangan tapi tetap berpegang teguh pada sabar dan doa. Dan kini, ia bukan hanya membangun rumah untuk keluarganya, tapi juga membangun harapan bagi banyak orang yang percaya bahwa kesabaran, kerja keras, dan iman adalah jalan menuju keajaiban. Di dalam hatinya, Kadarmadito berbisik, "Ya, Allah, ini bukan akhir. Ini permulaan. Jangan biarkan aku lupa bahwa semua ini milik MU." Pagi pertama Kadarmadito mengenakan seragam pegawai bank asing, langkahnya terasa berat sekaligus penuh harap. Di balik kaca besar gedung pencakar langit Jakarta, ia menyimpan doa yang tak pernah putus sejak tidur di gudang sempit itu. Doa agar Allah senantiasa membimbing setiap langkahnya. Kadarmadito tahu, ini bukan sekadar pekerjaan, tapi amanah berat. Amanah untuk mengangkat derajat keluarganya dari kesulitan, amanah untuk menjaga kepercayaan yang diberikan kepadanya, dan amanah untuk tidak melupakan akar desa dan ibunya yang setia menunggu di kampung. Hari-hari pertama terasa asing dan menegangkan. Ia belajar cepat memahami prosedur perbankan, sistem komputer yang kompleks, dan bahasa Inggris yang sehari-hari digunakan rekan-rekannya. Namun, di balik kesulitan itu, Kadarmadito tetap setia pada rutinitasnya, bangun tengah malam untuk tahajud, berdoa memohon petunjuk dan keteguhan hati. Suatu malam, saat ia duduk termenung di masjid kantor setelah salat Isya, seorang senior mendekatinya. "Mas Kadarmadito, kamu luar biasa. Dari office Bu jadi staf bank asing. Ini bukan kebetulan, tapi kerja keras dan doa yang kamu jalani," kata senior itu sambil tersenyum. Kadarmadito hanya mengangguk, hatinya bergetar karena pujian itu bukan untuk kesombongan, melainkan pengingat bahwa setiap langkahnya harus selalu diiringi rasa syukur. Namun, tak lama kemudian, ujian datang. Salah satu kolega dekatnya terbukti melakukan korupsi kecil, dan suasana kantor menjadi kacau. Beberapa rekan mulai curiga dan saling melempar tuduhan. Kadarmadito yang dikenal jujur dan rajin menjadi sasaran godaan dan tekanan untuk ikut diam atau bahkan terlibat. Dalam kesendirian malam, Kadarmadito berdoa dengan khusyuk, memohon petunjuk agar hatinya tetap teguh di jalan yang benar. "Ya, Allah, tuntun aku, kuatkan aku. Jangan biarkan aku tersesat oleh godaan duniawi. Jadikan aku hamba yang jujur dan selalu mengingat MU dalam setiap keputusan." Doa itu menjadi cahaya di kegelapan yang merintang. Kadarmadito memilih jujur meski harus berhadapan dengan resiko kehilangan pekerjaan. Dengan keberanian yang terlahir dari iman, Kadarmadito melapor pada atasan tentang apa yang ia ketahui. Ia tahu,
Ini mungkin akan membuatnya dijauhi atau bahkan dipecat. Namun hatinya tenang, sebab ia yakin Allah Maha melihat segala kebenaran. Hari-hari setelahnya penuh tekanan. Namun, kejujurannya berbuah manis. Atasan menghargai integritas Kadarmadito, dan ia justru mendapatkan kepercayaan lebih besar. Kabar tentang keteguhan hati Kadarmadito menyebar ke seluruh kantor. Ia menjadi inspirasi bagi banyak rekan yang sebelumnya takut melawan korupsi kecil yang tersebar. Kini, Kadarmadito tak hanya menjadi pegawai biasa, tapi juga simbol harapan dan perubahan. Dari seorang pemuda desa yang tidur di gudang, ia menjelma menjadi sosok yang membawa cahaya kebenaran dalam gelapnya dunia kerja. Meski kesibukan semakin padat, Kadarmadito tak pernah lupa keluarganya. Setiap bulan, ia mengirimkan uang ke desa, memastikan ibunya dan adik-adiknya hidup layak, bisa sekolah, dan mengejar mimpi mereka masing-masing. Adik-adiknya mulai menunjukkan kemajuan. Darmadi, yang dulu sempat ragu, kini telah resmi menjadi TNI. Kadar mulai merintis usaha kecil, sementara Tini dan Yanti karyawati swasta yang mandiri dan penuh semangat. Malam di kampung, Bu Sarti sering duduk di beranda rumah sambil menatap langit. Doa-doa untuk anak-anaknya terus dipanjatkannya. Ya Rob, jadikanlah anak-anakku orang-orang yang berguna, yang selalu ingat padamu, yang membawa berkah bagi keluarga dan lingkungan. Kadarmadito tahu perjalanan ini masih panjang. Masih banyak tantangan yang harus dilalui. Namun, ia yakin selama Allah menjadi sandaran dan doa menjadi cahaya, tidak ada kegelapan yang tak mampu ia lalui. Kalimat terakhir bab ini tertutup oleh suara azan subuh yang mulai menggema, mengingatkan bahwa setiap hari adalah kesempatan baru untuk memperbaiki diri, berbuat baik, dan terus berjuang dalam ridhonya. Setelah beberapa tahun bekerja di bank asing, Kadarmadito mulai merasakan beban baru yang tak kalah beratnya dari masa-masa perjuangannya di awal. Kesuksesan yang diraihnya kini diuji dengan ujian hati dan kesabaran. Pagi itu, Kadarmadito menerima kabar dari desa. Ibu tercintanya, Bu Sarti, jatuh sakit. Berita itu membuat hatinya tercekat. Di tengah kesibukan pekerjaan yang semakin padat, Kadarmadito harus segera pulang ke kampung halaman untuk merawat ibu yang membesarkannya dengan penuh kasih sayang dan pengorbanan. Namun, sebelum berangkat, Kadarmadito menyempatkan diri untuk bermunajat kepada Allah. Ya Rab, Engkau Maha mengetahui segala yang kuhadapi. Berikanlah aku kesabaran dan kekuatan untuk melewati ujian ini. Jadikanlah kesakitan ibu sebagai penghapus dosa-dosaku dan jalan menuju keridhaan Mu. Di kampung, suasana terasa sunyi dan penuh keprihatinan. Bu Sarti yang biasanya tegar dan penuh semangat, kini hanya bisa terbaring lemah di ranjang sederhana mereka. Adik-adik Kadarmadito, yang telah beranjak dewasa, juga merasa gelisah dan tak berdaya. Kadarmadito berusaha menenangkan mereka dengan senyum dan doa. Jangan khawatir, Bu. Kita serahkan semuanya pada Allah. Kita hanya bisa berusaha dan berdoa. Malam itu, setelah memastikan semua kebutuhan ibu terpenuhi, Kadarmadito kembali ke masjid desa. Dalam kesunyian malam, ia bersujud dan mengeluarkan segala beban dari dadanya. Ya, Allah, berikan aku kekuatan untuk menerima ketetapan Mu. Ajarkan aku arti sabar dan ikhlas dalam setiap ujian Mu. Doa dan tangisnya menjadi pengingat betapa dalamnya pergulatan batin seorang anak yang hanya ingin melihat ibunya sehat dan bahagia. Hari-hari berlalu dengan penuh doa dan harap. Bu Sarti mulai menunjukkan tanda-tanda membaik, meskipun masih lemah. Kehadiran Kadarmadito dan adik-adiknya menjadi sumber kekuatan bagi sang ibu yang selama ini menjadi tiang keluarga. Di sisi lain, pekerjaan di kota tidak dapat ia tinggalkan begitu saja. Kadarmadito berusaha membagi waktu antara merawat ibu dan tanggung jawab sebagai pegawai bank yang semakin menuntut. Kesibukan yang menumpuk membuat Kadarmadito hampir kelelahan, namun ia selalu mengingat firman Allah dalam Al-Quran. Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Firman itu menjadi obat bagi jiwanya yang letih, mengingatkannya untuk tetap kuat dan yakin bahwa setiap kesulitan pasti diikuti kemudahan. Lambat laun,
kondisi Bu Sarti membaik. Meski belum pulih sepenuhnya, ia sudah bisa tersenyum dan berbicara mesra dengan anak-anaknya. Suatu hari, di tepi sawah yang menghijau, Bu Sarti berpesan kepada Kadarmadito dan adik-adiknya. Anak-anakku, hidup ini penuh ujian. Jangan pernah lelah berdoa dan berusaha. Ingatlah selalu untuk menjaga hati, selalu dekat dengan Allah. Karena disitulah kekuatan sejati kita. Kata-kata ibu itu tertanam dalam sanubari Kadarmadito. Ia bertekad untuk terus menjaga iman dan keluarganya, apapun yang terjadi. Di kota, Kadarmadito juga mulai aktif dalam kegiatan sosial dan pengajian. Ia merasa harus berbagi pengalaman dan menguatkan teman-teman yang juga sedang berjuang dalam kehidupan. Setiap malam, selepas salat Isya, ia menghadiri majelis taklim, mendengarkan tausiah dan memperdalam ilmu agama. Ilmu dan iman yang ia pelajari menjadi pelindung hati dan semangat dalam menghadapi kehidupan. Meski perjalanan masih panjang dan penuh liku, Kadarmadito percaya bahwa dengan kesabaran, keikhlasan, dan iman yang kuat, segala rintangan akan mampu ia lalui. Waktu terus berjalan, dan Kadarmadito semakin matang dalam menjalani kehidupannya yang penuh ujian dan pelajaran. Meski sudah berhasil meraih pekerjaan yang baik, ia tahu bahwa hidup bukan hanya tentang pencapaian duniawi, melainkan juga tentang menjaga hati dan tetap dekat dengan Sang Pencipta. Suatu sore yang mendung di Jakarta, Kadarmadito menerima kabar dari adiknya, Kadar, bahwa usaha kecilnya di desa mulai menunjukkan tanda-tanda kesuksesan. Berita itu menghangatkan hati Kadarmadito yang selama ini selalu memendam kerinduan untuk keluarganya. Namun, bersamaan dengan kabar itu, Kadarmadito juga menerima surat dari kampung yang membuat dadanya sesak. Surat itu berisi permintaan bantuan dari seorang tetangga yang mengalami kesulitan ekonomi dan sedang sakit parah. Kadarmadito pun segera mengatur waktu untuk pulang dan mengunjungi tetangga tersebut. Setibanya di desa, ia melihat langsung betapa kerasnya hidup yang dihadapi orang-orang di sekitarnya. Kondisi tetangga itu sangat memprihatinkan, dan keluarga kecil itu sangat membutuhkan bantuan. Di malam harinya, Kadarmadito duduk di teras rumah sambil memandang bintang-bintang yang bertaburan di langit desa. Ia berdoa dengan khusyuk. Ya, Allah, Engkau Maha Pemurah, ajarkan aku untuk selalu berbagi, untuk selalu memberi tanpa pamrih. Jadikanlah aku perantara rahmat MU bagi mereka yang membutuhkan. Doa itu menguatkan tekad Kadarmadito untuk tidak hanya fokus pada keluarganya, tetapi juga kepada sesama yang sedang dalam kesusahan. Ia mulai melibatkan diri dalam kegiatan sosial di desa, membantu membangun masjid, mengajar anak-anak membaca Al-Quran, dan memberikan bantuan kepada yang memerlukan. Kehidupan Kadarmadito semakin bermakna saat ia menyadari bahwa kesuksesan sejati bukanlah harta atau jabatan, tetapi bagaimana kita bisa menjadi cahaya bagi orang lain dalam gelapnya dunia. Setiap bantuan yang ia berikan disertai dengan doa dan harapan agar semua yang menerima bantuan juga dapat merasakan kasih sayang Allah dan terus berjuang dalam kehidupan. Dalam keseharian, Kadarmadito tetap istiqomah dalam ibadahnya. Tahajudnya tidak pernah terlewatkan, dan salatnya selalu dijaga. Ia percaya bahwa doa dan ibadah adalah sumber kekuatan yang membuatnya tetap teguh dalam menghadapi segala cobaan. Suatu kali, di sebuah majelis taklim, seorang ustadz berkata, "Sesungguhnya, harta dan jabatan adalah amanah. Apabila kita memakainya untuk kebaikan dan membantu sesama, maka keberkahan akan selalu menyertai. Tetapi apabila digunakan untuk keserakahan, maka ia akan menjadi beban di dunia dan akhirat." Kata-kata itu menyentuh hati Kadarmadito. Ia bertekad untuk selalu menggunakan segala yang dimilikinya untuk menebar kebaikan. Di tengah perjalanan hidupnya yang tidak mudah, Kadarmadito tetap mengingat pesan ibunya yang dulu selalu mengajarkan tentang pentingnya kebaраnan, keikhlasan, dan keimanan. Ia percaya bahwa dengan tetap berpegang pada nilai-nilai itu, Allah akan selalu memberikan jalan keluar di setiap kesulitan. Pada akhirnya, Kadarmadito tahu bahwa hidup ini adalah perjalanan panjang menuju ridha Allah. Setiap langkah, setiap doa, dan setiap amal adalah bagian dari perjalanan menuju cahaya yang hakiki.
Waktu berjalan begitu cepat. Kadarmadito kini sudah bukan lagi pemuda desa yang dulu harus tidur di gudang kantor. Namun, ujian hidup tak lantas berhenti di sana. Justru, di titik kesuksesan itulah cobaan datang lebih berat dan menguji keteguhan imannya. Suatu hari, Kadarmadito mendapat kabar yang mengiris hatinya. Sang ayah, Sobari, yang dulu meninggalkan keluarganya demi hidup baru dengan istri muda, kini telah renta dan jatuh sakit. Kondisi yang membuatnya tak lagi bisa mencari nafkah. Kabar itu membuat Kadarmadito bergulat dengan berbagai perasaan, rindu, luka, dan kerinduan akan sebuah pengampunan. Di dalam hatinya, Kadarmadito berdoa, "Ya, Allah, Engkau yang Maha Pengampun, ajarkan aku untuk bisa memaafkan dan menghapus segala dendam yang ada. Jadikan aku hamba-Mu yang ikhlas, yang mampu melangkah dengan hati lapang." Meski sempat berat, Kadarmadito memutuskan pulang ke desa untuk menemui ayahnya. Ia ingin memastikan bahwa hati dan niatnya benar-benar tulus. Saat bertemu, Sobari tampak lemah dan penuh penyesalan. Wajah yang dulu tegas kini dihiasi air mata yang menyesal. "Kadarmadito, anakku, aku telah banyak menyakitimu dan keluargamu. Maafkan ayah." Suara Sobari bergetar penuh penyesalan. Kadarmadito menghela napas panjang, lalu memeluk ayahnya dengan penuh kasih. "Semua sudah berlalu, Pak. Yang penting sekarang kita bisa kembali bersama, saling menguatkan dan berdoa untuk kebaikan." Keputusan itu membawa perubahan besar dalam keluarga mereka. Istri pertama, Bu Sarti, yang semula menolak kehadiran Sobari, akhirnya menerima atas saran anak-anaknya. Mereka kembali hidup dalam satu rumah dengan penuh rasa syukur dan ketulusan. Adik-adik Kadarmadito pun tumbuh menjadi pribadi yang mandiri dan bertanggung jawab. Darmadi menjadi TNI yang disiplin, Kadar menjadi pengusaha yang gigih, Tini dan Yanti bekerja keras sebagai karyawati swasta yang sukses. Dalam kehangatan keluarga yang mulai pulih itu, Kadarmadito terus mengingat pesan-pesan agamanya bahwa hidup adalah tentang kasih sayang, pengampunan, dan persaudaraan. Malam itu, saat berkumpul bersama keluarga, Kadarmadito mengajak mereka berdoa bersama, memohon ampunan dan keberkahan dari Allah. Tangis haru dan tawa bahagia bercampur menjadi satu, melukiskan betapa pentingnya arti keluarga, kasih sayang, dan iman dalam hidup ini. Kadarmadito pun sadar bahwa perjalanan hidupnya bukan hanya tentang dirinya, tapi juga tentang bagaimana ia mampu menyatukan kembali keluarga yang pernah tercerai-berai, menjadi sumber kebahagiaan dan inspirasi. Langit desa di atas rumah sederhana keluarga Kadarmadito bersinar lembut saat pagi menyambut hari baru. Setelah perjalanan panjang penuh ujian, air mata, dan doa, Kadarmadito kini berdiri teguh sebagai sosok yang bukan hanya sukses secara duniawi, tetapi juga kaya akan iman dan kasih sayang. Di usia yang makin matang, Kadarmadito menyadari bahwa segala perjuangan yang dilaluinya bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga, tapi juga sebagai ladang amal yang akan menuai pahala di akhirat. Ia tak pernah lupa pesan Ibu Sarti yang selalu mengingatkannya. "Anakku, jangan sampai keberhasilan dunia membuatmu lupa akan akhirat. Jadikanlah iman sebagai pondasi segala langkahmu." Kini, keluarga Kadarmadito hidup dalam kehangatan dan keharmonisan. Ayahnya, Sobari, meski sudah renta, diterima kembali dengan penuh kasih. Adik-adiknya tumbuh menjadi pribadi yang mandiri dan berbakti. Kadarmadito pun semakin aktif berbagi ilmu dan pengalaman melalui majelis taklim dan kegiatan sosial, mengajak banyak orang untuk selalu dekat dengan Allah dan menjalani hidup dengan penuh keikhlasan. Dalam setiap tahajudnya, Kadarmadito berdoa memohon agar keluarganya selalu dalam lindungan dan rahmat Allah, dan agar kisah hidupnya bisa menjadi inspirasi bagi banyak orang yang tengah menghadapi kesulitan. Ia percaya bahwa setiap ujian adalah bentuk kasih sayang Allah yang mendewasakan dan menguatkan hamba-Nya. Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, begitu keyakinannya menguatkan dirinya dan orang-orang di sekelilingnya. Dalam sebuah pengajian di desa, Kadarmadito berpesan kepada para pemuda dan jamaah, "Jangan takut menghadapi ujian dalam hidup. Dengan iman, kesabaran, dan keikhlasan, Allah
akan memberikan jalan keluar yang terbaik. Jadikanlah setiap langkahmu sebagai amal saleh yang membawa kita lebih dekat kepadanya. Kisah Kadar Madito bukan sekadar cerita tentang seorang anak petani yang merantau dan berhasil. Ia adalah kisah tentang kekuatan doa, kesabaran, pengorbanan, dan kasih sayang dalam membangun keluarga dan kehidupan yang bermakna. Dan di balik semua itu, terang iman yang tak pernah padam menjadi cahaya penuntun, mengingatkan bahwa hidup yang sejati adalah hidup yang diridho Allah.